Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sedikit kata motivasi dari saya bahwa belajar tidak hanya kita datang ke sekolah untuk mencari ilmu, namun yang dinamakan belajar adalah kita datang ke sekolah untuk mencari ilmu, kemudian kita membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Untuk selanjutnya, kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi manajemen. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian manajemen. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip manajemen. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan fungsi manajemen. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tentang kepemimpinan. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur manajemen. Sekarang kita bahas tentang pengertian manajemen. Apakah manajemen itu suatu ilmu? Apakah manajemen itu suatu proses? Apakah manajemen itu sama dengan manajer? Dan apakah manajemen itu sama dengan kepemimpinan? Setelah berdiskusi, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa manajemen suatu ilmu. Contohnya, kita belajar mata pelajaran ekonomi. Nah, pada mata pelajaran ekonomi itu di dalamnya ada ilmu manajemen. Sekarang untuk pertanyaan apakah manajemen merupakan suatu proses? Jawabannya adalah iya. Dalam manajemen ada proses mulai dari planning, organizing, executing, dan controlling. Sekarang untuk pertanyaan apakah manajemen itu sama dengan manajer? Jawabannya tentu saja berbeda. Manajemen merupakan ilmu atau prosesnya, sedangkan manajer yaitu orang-orang yang melaksanakan manajemen di suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, sekarang untuk pertanyaan apakah manajemen itu sama dengan kepemimpinan? Jawabannya adalah di dalam manajemen ada suatu kepemimpinan di mana seorang pemimpin nantinya akan mengarahkan, membimbing, maupun melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Sekarang kita membahas materi tentang prinsip manajemen. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika prinsip manajemen tidak terlaksana? Prinsip manajemen merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Ada 14 prinsip manajemen yang akan terjadi jika prinsip manajemen itu tidak terlaksana adalah maka pelaksanaan manajemen akan sulit untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Planning atau perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu manajemen yaitu dengan cara menentukan tujuan dan menentukan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian merupakan proses manajemen yang di dalamnya mengatur struktur organisasi berdasarkan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah dibuat. Pengarahan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Biasanya pengarahan ini dilakukan pemimpin dengan memberikan motivasi kepada bawahannya. Pengawasan merupakan proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan mengambil tindakan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dibuat. Kasus tersebut merupakan contoh dari pelaksanaan fungsi pengawasan, di mana di sini supervisor mengawasi kegiatan karyawan ketika bekerja, dan dari pengawasan tersebut supervisor mendapati bahwa salah satu karyawannya malah sibuk bermain handphone ketika bekerja. Selanjutnya yaitu materi kepemimpinan.
Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja bawahan demi tercapainya suatu tujuan. Salah satu tipe kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan demokratis, di mana terdapat pembagian kekuasaan yang setara, artinya tidak ada pihak yang mendominasi dalam pengambilan keputusan, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan maupun mengeluarkan pendapatnya. Unsur manajemen ada manusia atau man, yaitu memegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya. Tanpa adanya manusia, perusahaan tidak dapat berjalan. Ada juga money, uang, di mana uang berfungsi sebagai modal untuk berjalannya usaha. Ada bahan, di mana tanpa adanya bahan baku yang berkualitas, maka perusahaan tidak dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Ada juga mesin, yaitu dengan adanya bantuan mesin, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan menghemat waktu produksi. Ternyata keempat unsur manajemen tersebut tidak cukup, namun ada lagi unsur lainnya, yaitu metode dan market. Metode merupakan penggunaan metode manajemen yang tepat sehingga dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Yang terakhir yaitu unsur market atau pasar, di mana karena semakin persaingan yang ketat memaksa usaha untuk harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalamnya yaitu untuk memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsip manajemen terdiri dari 14 prinsip yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dalam manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang merupakan elemen dasar dalam proses manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari man, money, material, mesin, metode, dan market sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sekian penjelasan tentang manajemen dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.